Rusia dibuat was-was oleh rencana Amerika Serikat mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina. Memang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih tampak enggan mengirim rudal jelajah jarak jauh ini ke Kiev. Hal itu terlihat saat Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pada Jumat 17 Oktober 2025 lalu. Namun Trump juga tak menutup peluang jika Rusia terus menolak rencana perdamaian dengan tetangganya itu. Sebenarnya apa yang membuat Rusia ketar-ketir dengan rudal Tomahawk? Bisakah rudal tua ini menjadi game changer di palagan perang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini Rusia khawatir akan kemungkinan Amerika Serikat mengirim rudal Tomahawk ke Kiev di tengah perang yang masih berlangsung. Pernyataan ini disampaikan Zelensky dalam sebuah pidato videonya pada Minggu 12 Oktober 2025. Zelensky mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk mengenai kerjasama pertahanan udara. Zelensky lantas menyebut bahwa Rusia kini khawatir akan kemungkinan pemberian rudal Tomahawk oleh AS kepada Ukraina. Menurutnya, rencana pengiriman rudal jarak jauh itu cukup efektif untuk menekan Moskwa agar mau berunding guna mencapai perdamaian. Sementara Putin sendiri pernah mengakui kalau rudal Tomahawk memang adalah senjata yang kuat. Meski begitu, ia yakin rudal itu tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang. Vladimir Putin menambahkan, memasok rudal Tomahawk ke Ukraina akan tetap menandai eskalasi baru dalam hubungan AS-Rusia. Могут томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце туннеля? Конечно, нанесет. Ну а как же? Применять томагавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Tapi apa memangnya yang membuat Tomahawk begitu penting? Sekuat apa senjata ini sampai membuat Rusia was-was? Mengutip Deutsche Welle, rudal jelajah Tomahawk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 dan telah digunakan pasukan AS di Irak, Libya, dan Suriah. Bahkan Tomahawk berhasil menghancurkan target pertahanan udara Rusia di Suriah pada tahun 2017 dan 2018, menurut Andriy Kovalenko dari Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina. Sebab kemampuan jarak jauh rudal tersebut diyakini akan memungkinkan pasukan Ukraina menyerang target militer utama di dalam wilayah Rusia hingga jarak 1.600 km. Kovalenko mengatakan Tomahawk menggunakan sistem navigasi yang kompleks, sehingga musuh hanya perlu bereaksi dalam hitungan detik setelah rudal terdeteksi radar. Jaringan radar tingkat rendah, penargetan cepat, dan pertahanan udara tersinkronisasi diperlukan untuk mencegahnya. Rusia memiliki sistem S-400 atau Pantsir, namun sistem itu menurut Kovalenko lemah terhadap serangan rudal Tomahawk. Institut Studi Perang yang berbasis di AS juga meyakini Ukraina dapat menggunakan rudal Tomahawk yang secara signifikan mampu menghancurkan fasilitas militer Rusia. Di antaranya seperti pabrik pesawat tanpa awak di Yelabuga atau pangkalan udara Engels 2 di Saratov yang digunakan Rusia untuk meluncurkan pesawat bomber dalam serangan skala besar di Ukraina. Rudal Tomahawk menjadi senjata yang paling diinginkan Kiev untuk melawan Rusia di garis depan. Zelensky sebelum mengunjungi Gedung Putih berharap sekutunya itu bisa memberikan rudal tersebut ke negaranya. Namun, usai bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Jumat 17 Oktober 2025, Zelensky mengaku isu Tomahawk tak dibahas. Trump justru mengatakan, mudah-mudahan senjata itu tidak perlu dipakai untuk mengakhiri perang Ukraina. Tomahawks are a big deal, but one thing I have to say, we want Tomahawks also.
We don't want to be giving away things that we need to protect our country. We have a very strong country right now. We have a strong military. We have the greatest military in the world. We have the greatest weapons in the world. I want to get this war over. Okay? Trump tampak ragu memanfaatkan pasokan senjata AS sebagai bekal pertempuran tentara Kiev di medan perang. Namun sepertinya keraguan itu tersirat usai Trump berbicara langsung dengan Putin beberapa jam sebelum ia bertemu Zelensky. Tampaknya diam-diam ada lobby senyap antara Trump dan Putin hingga akhirnya menggoyahkan Amerika soal pengiriman rudal Tomahawk ke Kiev. Sementara kedatangan Zelensky ke Washington terkait rudal Tomahawk yang sebelumnya dijanjikan Trump akan diberikan ke Kiev. Namun pertemuan Zelensky dan Trump pun berakhir tanpa kesepakatan soal rudal jelajah jarak jauh itu. Meski begitu belum diketahui apa isi pembicaraan Trump dan Putin jelang pertemuan tersebut. Selain itu masih teka-teki apakah lobby senyap Putin itu mempengaruhi keputusan Trump hingga akhirnya rudal Tomahawk tak direstui untuk dikirim ke Ukraina. Namun perubahan haluan Trump itu terlihat jelas usai ia mengaku serius untuk mempertimbangkan bantuan AS ke Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Meski begitu, melansir Deutsche Welle, Trump tidak mengesampingkan kemungkinan memasok rudal buatan AS itu jika Rusia terus menolak resolusi damai untuk konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Sementara itu, menurut Mark F. Kenshin dan Chris H. Park dalam artikel di Center for Strategic and International Studies pada Jumat 17 Oktober 2025 menulis, Amerika Serikat bisa memberikan hingga 1.000 rudal Tomahawk ke Ukraina. Menurutnya, yang merupakan penasihat senior di Departemen Pertahanan dan Keamanan CSIS, pengerahan rudal itu bisa membawa dampak besar dalam perang. Namun, hal itu bisa terjadi jika dikirim secepatnya. Rudal ini bisa diluncurkan dari darat, meski dikenal sebagai rudal dari laut ke darat dengan alat yang disebut Tipon. Peluncur baru ini dikembangkan usai runtuhnya perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah atau INF 2019 antara Amerika Serikat dan Rusia. Angkatan Darat AS pertama kali menguji tembak Tomahawk dari Tipon pada tahun 2023. Peluncur ini pertama kali dikerahkan ke Filipina pada tahun 2024 sebagai unjuk kekuatan terhadap Cina. Tipon lalu dikirim ke Australia untuk latihan pada bulan Juli dan dikirim ke Jepang untuk latihan bulan September. Kenshin menyebut Tomahawk bisa membantu Ukraina menyasar titik rentan Rusia, yakni industri energi. Rudal Tomahawk bisa terbang hingga jarak 2.500 km, meski versi terbaru jaraknya berkurang menjadi 1.600 km. Namun tetap saja, jarak itu cukup untuk menjangkau target militer di dalam Rusia. Tomahawk bisa terbang rendah ke tanah dan membuat mereka lebih sulit deteksi radar saat dalam mode jelajah. Senjata ini bisa bermanuver dan mengubah arah untuk terbang mengelilingi rintangan, seperti pertahanan udara musuh, bangunan, atau gunung sebelum mencapai targetnya. Rudal ini juga terbang relatif cepat, sekitar 800 km per jam atau sekitar 70% kecepatan suara. Rudal Tomahawk diluncurkan menggunakan motor roket berbahan bakar padat dan terbang seperti pesawat dengan mesin jet kecil. Kiev diperkirakan tidak memerlukan pelatihan panjang karena sudah berpengalaman dengan sistem peluncur HIMARS dan ATACMS. Pentagon kemungkinan akan menyediakan data target dan peralatan navigasi untuk misi rudal. Jumlah rudal Tomahawk sebenarnya yang dimiliki Washington dirahasiakan. Amerika Serikat telah menggunakan ribuan unit secara operasional dan telah membeli total 9.000 rudal sejak awal program. Meski begitu, sejumlah analis memperkirakan Amerika hanya dapat menyediakan antara 20 hingga 50 Tomahawk bagi Ukraina. Adapun rudal ini berharga sekitar 2,2 juta dolar AS atau setara dengan 36 miliar rupiah. Sementara peluncurnya berharga sekitar 6,2 juta US dollar atau sekitar 102 miliar rupiah. Dalam beberapa hari terakhir, isu pengiriman rudal Tomahawk ke Ukraina kembali mengusik ketegangan antara Washington dan Moskwa. Bukan semata soal perangkat militer, melainkan soal sinyal politik yang jelas.
Tomahawk, meski bukan senjata baru, dipandang Kiev sebagai pengungkit potensi untuk menekan Rusia agar mau berunding. Di sisi lain, Moskwa melihatnya sebagai eskalasi yang bisa merusak hubungan bilateral dan memicu respon militer yang lebih besar. Presiden Trump memilih bersikap hati-hati. Ia belum menutup kemungkinan, tapi juga enggan mengosongkan gudang senjata Amerika sendiri. Intinya, Tomahawk bukan solusi tunggal untuk mengakhiri perang. Ia bisa mengubah kalkulasi, tetapi juga bisa menambah resiko eskalasi. Keputusan pengiriman bukan hanya soal teknis, tapi juga diplomasi, tanggung jawab strategis, dan konsekuensi yang melampaui garis medan perang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.